Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Bibit. Kali ini kami bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dan dikumpulin sama tim Tanya Bibit. Barengan Kariki Susanto, kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan tentang gimana sih caranya supaya bisa nabung. Oke Kariki, aduh udah lama nih kita nggak ketemu. Bener nih. Datang-datang kita bawa isu tentang nabung gitu Wah. kan. Soal nabung sendiri, Kariki pertama kali nabung tuh kapan tuh sebenarnya? Wah, nabung ya. Udah lama sekali loh. Waktu SMA kayaknya. Itu pertama kali Ada kan nabung. manfaatnya dari nabung itu? Ada, Nah, ada. kita jawabin pertanyaan teman-teman nih biar mereka juga dapat manfaatnya. Iya. Pertama nih ada, Kak, emang kenapa sih kita perlu nabung? Bukannya hidup cuma sekali ya? Nikmatin aja, belum tentu kita nabung bakal kita nikmatin tabungannya. Itu dari Hendy di Garut katanya. Oh, oke. YOLO nih Iya, Hendy iya. nih YOLO, anaknya. YOLO. Jadi memang hidup cuma sekali, betul, dan kita harus nikmati. Masalahnya kalau kita nggak nabung, malah kita nggak bisa nikmati. Kenapa? Karena nabung untuk masa depan kan. Betul. Jadi ada hal tertentu yang kita memang harus ditabung dulu supaya kita bisa menikmati hidup di masa depan. Harus hati-hati, malah kita nggak bisa nikmati hidup kita nanti. Betul, ini preventif ya sebenarnya Bener. supaya hidupnya tetap bisa berlanjut daripada Yes. terseok-seok gitu kan nanti. Iya. Betul. Terus yang kedua nih Kak, ada lagi. Kak, kalau lagi punya utang mending bayar utang dulu atau nabung dulu, dari Tommy di Lampung. Kalau dari aku, kalau bisa dua-duanya dilakuin. Kenapa begitu? Karena kan kita lagi mau bayar hutang nih. Takutnya terjadi kejadian mendadak nih. Kalau misalkan kita nggak ada tabungan, ya mau nggak mau kita ngutang lagi. Padahal kita mau lunasin hutang kita kan. Betul. Nah, jadinya ngutangnya makin dalam lagi. Jadi kalau bisa dua-duanya dijalanin berbarengan. Tapi kalau misalnya mepet banget, ya udah utang dulu. Betul. Gitu, Tapi kan ya, balik Tommy. lagi nominal tabungannya tuh nggak harus yang gede juga kan. Yang penting Iya. kayak kita misal, oh ternyata cuma bisa spare seminggu 20.000 gitu. Atau sebulan 100-200 ribu, nggak apa-apa gitu Nggak apa-apa, gitu. bener. Untuk mencegah hutang lagi gitu Betul. loh. Terus yang selanjutnya Kak, kalau misalnya ternyata pengeluaran lebih besar dari pemasukan, apakah kita tetap bisa nabung Kak? Dari Daniel di Medan. Nah, Kak Daniel udah pasti nggak bisa ya kalau misalkan pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Jadi, Kak Daniel harus antara dua, menurunkan pengeluaran supaya pemasukannya bisa lebih besar atau mencari penghasilan tambahan, Dit. Supaya ada spare, nah itu baru bisa mulai nabung gitu. Nah terus ada lagi nih, kalau baru mau belajar nabung, paling bagus itu nabung di mana ya Kak? Gitu. Apakah mending di konvensional atau kayak gimana gitu? Nah, kalau misalnya nabungnya itu memang untuk investasi gitu ya, itu jauh lebih baik di reksadana. Ada reksadana pasar uang namanya, itu dimana betul. memang itu isinya cukup aman untuk orang-orang yang baru pertama kali belajar nabung. Karena dia low risk, low return. Low ya, risk, low betul. return. Memang iya tadi juga nggak tinggi, tapi kan belajar nabung. Iya, jadi si tabungannya nilainya tidak akan berkurang, tapi kalau dia dikumpulin dalam waktu yang lama, nilainya juga akan bertambah. Betul, begitu kan, bener, untuk si bener. reksadana pasar uang ini. Ini Betul, sering banget nih betul. dijawab soal yang reksadana pasar uang ini ditanya Bibit sebelumnya ya. Bener. Betul. Terus ada lagi nih Kak, saudaraku ada yang kurang bisa nabung, gimana ya Kak supaya dia bisa nabung dari bintang di Kalimantan? Nah, biasanya kalau misalkan kita mau ngomong ke orang, lebih baik kitanya coba dulu nih. Kitanya jadi teladan dulu nih, kitanya harus mulai dulu ngerasain nih, oh ternyata ada manfaatnya lu nabung lo gitu ya untuk Kabintang. Nah, saat itu setelah udah kitanya mulai dulu, baru udah lebih gampang tuh untuk kasih tahu, misalnya contoh aku mulai dulu, nanti aku kasih tahu Dit, ini bagus loh nabung, bisa begini ya kan, bisa dapat bunganya, bisa dapat ininya. Nah, kalau kita udah praktekin tuh jauh lebih gampang. Jadi ngajarin orang tuh kalau kita udah ngelakuin duluan tuh lebih enak ya ngasih Udah contohnya. punya pengalaman, betul. bener. Oke Kak, ini ada lagi nih dari Esther di Ternate. Katanya gimana caranya supaya setiap bulan bisa nabung rutin? Cara konsisten nih ya. Betul. Caranya Kak Esther adalah dengan menyisihkan, jangan menyisakan. Jadi setiap kali dapat income kan kita nggak tahu Dit. Pakai rumus itu nggak sih yang 4-3-2-1 itu lagi? Bisa, boleh pakai rumus, bisa atau nggak pakai rumus juga nggak apa-apa. Yang pasti ada sejumlah uang yang disisihkan dulu nih. Ya, paling gampang pakai auto debit. Tinggal di debit hilang kan.
ya kan udah masuk nih ke investasi atau ke tabungan. Nah, sisanya Betul. itu yang boleh dihabisin. Jadi disisihkan di awal setiap kali mendapatkan penghasilan, Kak Esther. Bisa juga kan karena punya goal gitu. Misal kayak oh aku pengen punya 50 juta pertama gitu. Terus set goalnya itu kan jadi kita tahu tuh harus nabung rutin berapa lama gitu kan. Betul, Kayak gitu betul, juga betul. bisa ya. Bener bisa. Jadi di set pakai auto debit. Jadi konsisten tuh nabungnya. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, mau nabung tapi suka banget ada musibah yang nggak diduga. HP hilang, genteng bocor, kena tipu. Aduh kasihan banget nih Edo di Bandung. Waduh. Aduh. Eh, Berarti ini mungkin positioningnya adalah bagaimana supaya kita bisa tetap menabung meskipun sedang banyak masalah gitu ya. iya. Justru iya. menabung itu justru biar kalau ada masalah-masalah ini jadi ada penyelesaian, misalnya kayak HP hilang, oh Ada ternyata punya solusinya. tabungan Bener, gitu. bener. Kalau Dita begitu ya. Jadi nabung Iya. salah satunya untuk ini kan ya, Iya untuk betul, misal ada kayak masalah-masalah ini kan ya. misal kayak nabung gitu, terus tiba-tiba handphone rusak gitu, atau kayak laptop rusak. Oh jadi bisa dibenerin si laptopnya gitu, pakai uang itu, jadi nggak harus nunggu gajian dulu. Bener, gitu. Atau bener. tiba-tiba sakit gitu musibahnya kemarin Ya. gitu, terus akhirnya mau nggak mau bayar pakai uang sendiri dulu Pakai gitu. tabungan dulu. Betul, Nah, betul. bener Nah, untuk itu. untuk Kak Edo di Bandung memang nggak apa-apa bahwa tabungan itu salah satunya adalah kan untuk dana darurat. Mm-mm. Hal-hal yang memang musibah-musibah nggak diduga kayak begini nih. Misalnya HP-nya hilang, rusak, sambil kita juga jaga-jaga lah, tindakan preventif Betul, betul, betul. supaya nggak terjadi berulang-ulang, ya kan? Jadi memang begitu tuh ya, kayak doa semoga nggak sering-sering terjadinya, tapi memang tabungan salah satunya untuk dana darurat seperti ini, Betul. kayak do. Nah itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan dan dijawab oleh tim Tanya Bibit. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, nanti akan kami pilih lagi dan juga dijawab di episode selanjutnya. Thank Yes, you. thank you.